di atas 800 itu kalau buahnya bagus. Tapi nanti setelah mau panen banyak yang bobrok Mas. Menurut pengalaman sepengetahuan di lapang Mas Gari ini, untuk daerah Temanggung ini kira-kira dari tahun ke tahun sampai sekarang itu yang merambah petani ke horti itu semakin banyak atau semakin berkurang? Pak Kuis, yoi, bisa dimulai? Oke. Dari pengalaman Mas Gari, sekarang kan terkenanya Temanggung ini kan sebagai penghasil tembakau kan. Ya, Nah, beliau sendiri kan orang Temanggung, ya, sudah di sini. Kemudian merambah juga dari 2008-2009 beliau sudah menekuni di usaha tani horti, apalagi ke cabai ya. Nah, menurut pengalaman sepengetahuan di lapang Mas Gari ini, untuk daerah Temanggung ini kira-kira dari tahun ke tahun sampai sekarang itu yang merambah petani ke horti itu semakin banyak atau semakin berkurang? kalau menurut info dari beberapa sumber sih, itu malah cenderungnya dari tembakau beralihnya ke horti ya Pak. Jadi otomatis lebih banyak. Alasannya kenapa mereka pindah? Kan sebenarnya masih banyak lah, kompleks ya Pak untuk permasalahannya. Apa Salah satunya dari risiko mungkin ya? ya Atau dari- ini kayak kalau di sini tuh kan tembakau. Tembakau tuh kan sementara pasarnya tuh kan cenderung ke ini ya Pak, gudang garam sama jarum ya. Iya. tertentu berarti ya, Iya. ke masuk ke tertentu gitu. Nah, kalau dua ini sudah istilahnya nggak buka pasar, nggak buka pembelian. Ya sudah ya, Nah itu. mau dijual kemana? Nah ya? itu masalahnya. Terus akhirnya kan kayak petani-petani terus aku mending ke horti aja gitu. Gitu Kalau ya. cabai, tomat dan lain-lain horti lah. Itu kan yang menerima kan hampir di seluruh Temanggung Ya. tuh ada bakulnya. Pasar lokal, Iya. oke, di swalayan juga oke, Nah, oke semua. mungkin begitu ya Pak ya. Iya, Termasuk cabai kan gitu Pak. Nah. Mau di pasar lokal, mau di mana kan nggak bisa. Oke, tapi apa Mas? Terus juga sih setuju ya kalau perayaan itu mungkin gara-gara itu. Atau mungkin barangkali ada sesuatu yang tersembunyi Pak dari petani tembakau. Ya kan beliau lebih tahu kan ya. Iya. Beliau kenapa? Yang lebih paham ya Nah, Pak. kan beliau kan orang Temanggung nih, Iya. walaupun sudah diusir Mbah Marijan tadi ya kan. Iya, iya. Katanya dari Gunung Merapi diusir, kena gembel tadi takut, larilah ke sini. Tapi kan beliau mau nggak mau kan lebih tahu kenapa kok tidak memilih petani dari tembakau. Kenapa kok dia? Yang pertama kan gini, kalau tembakau itu kan kalau mau lebih untung kan dikelola sendiri lah, dirasa sendiri, sendiri nanti dibawa pabrik sendiri, itu kan lebih untung. Nah, kalau di daerah kita itu kan tempat pengrajin nggak ada, cuma dijual secara daun. Oh, dijual daun. Nah, ada yang kemasan. Itu kadang-kadang kan juga ada bakul yang nakal. nanti Oh, ada. dipermainkan. Kadang-kadang seperti itu. Malesnya tembakau seperti itu. Bahkan sekarang kan katanya itu udang garam kan nggak beli, jadi harga tembakau kan agak rendah. Jadi sekarang rata-rata itu petani beralih ke hortikultura. Kalau memang di Temanggung dan sekitarnya ini misalkan Pak tidak ditanami horti tapi dari tanaman pangan kayak jagung atau padi itu memang nggak cocok Pak? Cocok, Bisa juga ya? bisa. Itu bagus, tapi kan gini. Kalau padi, kalau menurut saya benar itu kan kata bahan pokok untuk manusia hidup. Tapi kita kan petani istilahnya kan petani kontrak Mas. Itu kan hitung-hitungan Iya. untung rugi. Sekarang misalnya nanam padi, misalnya 1 hektar itu kan istilah di sini kan sekitar 7-8 ton lah. Hasilnya. Nah, itu kalau seperti harga yang kemarin 4.000 benar itu modalnya rendah. Tapi kalau kena tikus kalau masalah hama sama lah, sama. Tapi masalah harga itu kan kalau 4.000 itu petani itu kalah Mas. Ya berarti Mas Gari istilahnya
hitung-hitungan secara analisa usaha tani. Nah, iya. Kalau mungkin maksudnya Pak Sari ini kalau ditanami seperti tanaman pangan contohnya padi itu karena mempertimbangkan lahannya itu lahan sewa, Lahan Iya. hutan, ya. nggak Kita ada untungnya. nggak ada untung. Makanya kenapa banyak ke horti, Horti. walaupun secara modal banyak, tapi kalau memang kita itu memang pas, kalau nggak kendala alam tuh Pak ya, Iya. itu cara apa pendapatannya bisa diandalkan gitu ya Pak ya. Bisa. Oke. Kan kalau tanaman padi kan nggak ada tumpang sarinya Mas. Ya, Ya, benar. khusus. Adanya tumpang tindih Pak. Iya, Ya, tumpang tindih kita sendiri ya, soalnya nggak panen kan. Iya. Ya, sudah itu apa pada roboh kena angin semua kan? Iya. Jadi kita gulung-gulung di situ ya tumpang tindih. Bukan tumpang tindih. Kelihatannya serius saudara-saudara. Sudah kenapa kopi serius kan? Jangan serius Pak. Iya, Nanti iya. saya nggak minta uangnya, kopinya sama pisang. Ini pisangnya Pak ya? Iya, iya. Oh, Silakan makan. Kalau yang itu? Itu Nggak boleh dimakan, Bos, Pak Kumis. Teriping singkong itu. Singkong. Ada teman dengan ada. Ini pajangan ya Pak ya? Oh enggak ya? Boleh dimakan lagi. Boleh, Nah, silakan. Nanti setelah kalau minum kopi sama makan pisang Iya. tanpa rokok rasanya kurang hambar. hambar ya. Iya, hambar. Tapi kalau kita makan sekarang nanti ada yang marah. Oh gitu. Ya di sana ada yang marah. Begitu saudara-saudara ceritanya. Nah, bukan marah. Iya. Kurang sip. Obrolannya jadi kacau balau. Ya. Mau ngomong kesembelan pisang, dia jadi ngomong ya. Oke, cadel loh Pak, Iya. cadel loh. Iya. Saya yakin kalau Pak Sari itu orangnya murah hati Mas Sari. Murah hati. Fair ya? Fair. Fair loh. Fair itu artinya apa? Fair? Bebas. Yang pertama tadi Yang kok pertama. manage. Wah, pertama memanage. Sekarang fair. Wah, itu bos apa lagi? Orang kafe. Kelihatannya nggak begitu anu ya. Secara postur tubuh itu duanya ini beda sekali jauh Pak. Iya. Gimana Pak? Kenapa bedanya? Iya, gagasan ah. Cuma ilmunya kayaknya pinter sendiri. Ilmu padi, Pak. Ilmu padi. Ilmu padi. Tenang Pak, kita kan sama-sama kumis, dia nggak punya. Kita keroyok saja Pak. Sekarang. Kembali ke itu lagi Pak. Nggak apa-apa biar nggak jenuh ya Pak ya. Iya, iya. Saya suka kan ngobrolnya kan gini kan. Artinya saya dapat ilmu. Pak Sari juga bisa apa sharing. Ya siapa tahu Pak obrolan kita ini nanti dilihat orang banyak, sahabat visi dimanapun berada, sehingga apa yang kita obrolkan bisa menginspirasi beliau-beliau yang belum menanam cabai khususnya. Kembali kita ke secara umum dulu lagi. Saya dengar Pak ya, kalau nggak salah ini ya, dengar-dengar ini kan dari visi sendiri mengeluarkan yang cabai keriting yang tahan virus Mas. Ya itu namanya apa Mas? Siostafi. 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 Itu anunya keriting, jenisnya keriting. Masuknya itu cabai keriting. Oh itu maksudnya cabai keriting ya, Siostafi. Bukan keriting, keriting. Oh, keriting ya. Keriting. Bedanya keriting Pakai dengan I. keriting. Pakai I sampai E. Oh. Keriting tadi. Mau saya bodoh nggak jadi. Iya kan? I sama E benar. Jadi tahu jawabannya Pak. Nah yang dari info yang saya dengar apa benar Pak Sari sekarang ini akhir-akhir ini itu suka menanam yang Siostafi ini Pak? Iya. Kalau saya itu kalau Siostafi itu dari trial Mas. Wah dari trial masuk sampel, Ah. sampel beredar kita nanam. Sejak pertama kali ya? Masih kode berarti. Masih Pak. kode. Oh, 5100. sudah tanam itu Lima. ya? Nanam itu. Dari kode, kemudian ada nama varietasnya, Siostafi muncul, Iya, muncul, tanam, tanam. sampai sekarang masih Sekarang tanam. masih tanam. Masih bertahan ya Pak? Masih bertahan. Terus kok suka ke Siostafi itu kelebihannya kurang lebih apa? Pertama itu kan ternasannya masuk, Bobotnya, Nah. bobot masuk. buahnya banyak karena buahnya banyak itu kan ternasannya masuk. Dalam satu pohon lebih banyak buahnya dibanding yang lain. Kemudian yang jelas itu tidak ada virus keriting itu. Seperti namanya ya, berarti yang pertama bener-bener itu. Stafi. bener-bener Tafi ya. Iya. Tapi Yang- yang di depan tadi saya nyinggungnya ini Pak, Iya. yang mau saya tekankan itu banyak sekarang itu merek A, merek B, belakangnya ya pakai Tafi. Tapi cuma tulisan Pak. Iya. Ternyata yang info dari petani yang saya temui itu, ketemu saya ngobrol itu
hanya tafi-tafian. Ya kalau melihat di tempat saya ada itu kan pembandingnya ada yang tapi lain ya. Berarti Jadi Pak kita- Sari juga membandingkan Iya. sama-sama tafi, Sama tafi. tapi ini Sios tafi, Iya. ini merek lain gitu. Jadi Sekarang umur berapa yang ini? yang ini 60 60 sekarang. 60 kan kalau 25 hari kan dapat lagi nggak sampai Umurnya berapa sih kalau Sios tafi? 75 ya. Ih, di angka maksimalnya tuh di 80. angka 90 tuh udah apa ya, mulai panen maksimal, panen banyak kayaknya itu di umur Ya, ada 90. itu kan Kalau Mulai petiknya bisa dipanen pertama, petik pertama itu idealnya di umur berapa? 80 di angka 80 itu. 80 ya? Iya. Sudah bisa panen petik. udah merah. Berarti yang sekarang dibandingkan itu Sios tafi dengan yang merek lain sama-sama tafinya itu umur 60. Ya. Dari awal Pak Sari tanam nih, saya Iya. tanya ya, awal tanam, kemudian perkembangan hari demi hari sampai umur 60 ini, perbandingan antara Sios tafi dengan yang tafi yang di lahan Pak ini, antara lain yang kelihatan mencolok apa Pak? Kelihatan Itu kan yang pertama kalau pembuatan yang pertama yang membuat tabi itu jelas keriting ya juga masih agak ada apa virusnya ya. Kemudian ketahanan layu itu masih banyak jadi layunya bertahan yang tadi itu kan? yang merek lain kalau yang saya yakin sudah membuktikan itu ya berapa persen lah kalau ada itu kan wajar-wajar. Ya wajar lah, namanya juga tanaman, Iya. tanaman juga makhluk hidup ya Mas Nah, Gadi itu ya. kan kadang-kadang layu ada karena sekarang musim Musimnya kemarau, kayak gini. kadang keringan gitu kan bisa mengakibatkan layu. Berarti Mas Gari, Pak Sari ini walaupun beliau itu sudah dari zaman kode kemudian muncul nama varietas Sios tafi tadi sampai sekarang masih itu, beliau juga membandingkan dengan merek yang Merek lain, lain, tapi ya. yang lain. Ternyata nyata ya Pak ya, Iya. umur 60 saja sudah kelihatan mencolok ya, Iya. kurang tahan inilah, kurang inilah, kurang inilah. Kalau yang merek lain Mas, biasanya umurnya sama atau ada lebih denja atau lebih panjang dibandingkan Sios tafi, sama-sama tafinya? Ini bicara umur panen ya. Ya, umur panen. Kalau umur panen tuh rata-rata selisihnya paling beberapa hari saja sih. Enggak signifikan. Enggak signifikan. Berarti hampir sama ya. Hampir sama. Cuman ya itu tadi kayak katanya tahan virus itu tadi. Iya, katanya. Katanya itu tadi. Makanya kan katanya. Nah, Daripada. Nah, tadi Iya. daripada katanya. Tapi pembuktikan. Membuktikan. Iya. Nah, nyatanya Memang iya. memang tahan virus bener yang Sios ini. Memang tidak abal-abal ya Pak. Berarti kalau Tidak. Sios itu tafinya bener-bener karena yang katanya tadi kan abal-abal Pak. Iya kan? Iya. Tafi bukan tafi lagi gitu loh. Ya, oke, berarti secara nyata Pak Sari sudah membuktikan. Benar juga informasi dari beberapa sumber yang saya dapat juga Mas Gari itu bahwa sekarang hati-hati loh, jangan tergiur harganya benih Pak, Iya. murah dengan bonus yang inilah, beri berapa pack dapat inilah, nanti dia mikirnya kan irit toh Pak, tapi ujung-ujungnya nggak tahan virus kita, akhirnya kan bisa menyebabkan itu pemilihan varietas harus lebih diutamakan. Kalau dari sisi apa itu besar buah atau panjangnya buah, warna buah itu yang Sios tafi ini di pasaran disukai konsumen Kalau pedagang. sekarang kan gini, ya kalau ya untuk Sios tafi itu kan dari udah ada terus ada pembenahan terus toh. Itu kan sekarang sudah di posisi 0,8 tapi sudah standar sama yang lain. Jadi Untuk meskipun diameternya ya, Mas? Tergantung dia lah. Yang disukai pasar masih gitu Pak? Iya. Jadi seperti diameternya seperti cabai yang enggak tapi sama. Ya. Berarti Mas Gari, kalau nggak salah ya nanti tolong dibenarkan. Menurut saya, persepsi saya yang dikatakan Pak Sari tadi itu banyak cabai keriting yang tafi. Secara ukuran buah itu tidak sama dengan yang tidak tafi. Ya. Tapi kalau Sios ini itu secara ukuran buah sudah sama dengan yang ini yang disukai pasar gitu kan Pak. Berarti yang cabai keriting yang tafi yang merek lain kemudian pasar kurang suka ya Pak, karena besarnya ukurannya itu kurang. Kalau dari segi warna Pak, warnanya sendiri Warna itu udah bagus tuh, udah mengkilau. glowing ya.
cabai itu kan istilah wong tani itu kan ora budak misalnya ditanding sama cabai yang lain ora budak lah. Bangsa baru. Anu Mas, tapi auranya itu terpancar ya. Ibarat cewek gitu ya Pak. Karismanya. Berkarisma. Kalau Siostafi itu cara cewek itu inner beauty lah. Apa Pak artinya Pak? Inner beauty. Jadi pancaran auranya kelihatan Pak. Jadi sudah glowing, nggak usah perawatan pakai ini itu sudah ya Pak. Skincare. Ya mau di Masa cabai mau di skincare? Iya, pakai produk-produk yang bagus bisa lebih glowing lagi. Baik ya Pak. Oke, berarti secara pasar sudah menyukai itu. Kemudian diameter, panjang buah Panjang buah sekitar 17-18 lah. 17 ya Mas? Iya. 17-18. memang ideal yang disukai pasar sih Seperti itu. seperti itu ya. Harus seperti itu. Emang ada spek tertentu Pak untuk Kalau itu ya, masuk di pasar teman. Kalau kepanjangan itu kan Kasihan ibunya dong. bisa bisa rusak. Oh, bisa rusak? ya. Ibunya yang rusak nanti? Iya, Kepanjangan masalahnya? Nanti kan sendiri lah. Apa ya Pak? Nggak ngerti. Kamu belum umur. Oke, lanjut Pak. Jadi memang secara panjangnya sudah ideal. Iya. Warna buah sudah ideal. Kemudian kalau misalkan disimpan daya simpannya, Dan simpannya sekarang sudah bagus. Kalau dulu memang agak ya Pak lembek lah. Sekarang kan karena diameternya sudah mencapai 0,8 itu jadi sudah tahan lama. oh berarti Dan kekenyalannya terjaga. masalah sekarang nggak empuk atosan gitu. Udah agak kenyal gitu ya Pak ya. Oke. Jadi gitu. Terus kalau dari luasan kembali yang tadi luasan Pak, saya masih penasaran. Dari luasan yang 1,5 hektar, berarti yang 500 atau setengah hektar itu tanam cabai. Itu biasanya keluar dari berapa pohon Pak? Kalau sekarang yang siap itu kita tanam 5.000, sama yang keriting itu 6.000. Yang baru saya tanam cabai. Ini sebentar lagi kan tanam lagi. Kan lahan lain itu saya kasih cabai. Nah kembali lagi Pak Sari tadi masalah ukuran buah, warna buah, kemudian apa itu tadi yang disampaikan secara dari petugas tadi kan apa diameter ya, berarti kan itu sudah oke di pasaran sudah istilahnya walaupun ini tapi sudah mengimbangi ukuran yang bukan tapi yang seperti disukai pasar ya. Kemudian kalau dari sisi dari pembeli Pak atau apa ya tengkulak atau bakul atau pengumpul itu dari semua kriteria tadi yang disebutkan dari warna buah ukuran buah itu ada komen gimana sudah Sekarang kan masuk? kalau untuk bakul saya, dagang saya itu kan sudah nggak ada komen. Jadi udah bagus. Udah oke gitu ya? Cocok. Seperti yang sudah cocok. Itu bahkan banyak konsumennya sekarang. Berarti secara pedagang oke, konsumen juga sudah nggak masalah, berarti sudah masuk, berarti nggak salah ya Mas Gari kalau Pak Sari ini tetap jatuh cinta dan sama si Siostafi ya. Ada ceritanya ya Pak ya, bukan hanya asal-asalan gitu ya. Iya. Ada petugasnya gitu kan Pak ya. Iya. Kasihan nanti kalau dipecat gitu ya. Bukan karena ada Bukan- petugas, oh. memang karena hati saya memang seperti Jujur loh. Objektif Pak, Iya. saya objektif. Kalau nggak jujur saya nggak tanam sios. Saya takutnya gini. Ada saya ngomongnya Siostafi bener biar dia nggak dipecat. Ada saya. Bukan settingan Mas. Oke. Terus jempolnya 2 Pak. Mau 4 nanti nggak bisa Pak. Tak tambahin ya Pak. Kalau ini Pak, luasan gitu, itu harga Pak, dari sisi harga itu kan kadang-kadang pas panen itu cuaca bagus, hasil bagus, harga tinggi. Nah, kadang-kala juga sebaliknya kan Pak, Iya. harganya pas anjlok dan sekarang diambil rata-rata Pak. Rata-rata itu nyampe berapa per kilo harganya di pasaran dengan kondisi yang seperti itu? Sekarang kan memang baru anjlok ya. Sekarang ya. Oke. Jadi kalau ya kadang-kadang saya tanam sios juga pernah
Itu laku 74 pernah. Per kilo ya. Terus Tapi terendah itu kita 16.000. 16.000. Kalau antara 16 sampai 70 tadi ya, itu secara rata-rata itu biasanya di harga berapa? Dengan harga yang sama, Pak Sari, merek yang lain, Nah, apalagi yang bukan tapi, ya, harganya sama 20 misalkan. ya. Dengan biaya yang sama, itu lebih untung mana, Pak? Jadi emang salah satu keistimewaannya Sio Staffi nih, Pak. Itu ada apa ya? Kalau misalkan di tahap buah pertama sudah habis, Oke. itu bisa istilahnya kayak terremajakan. Jadi Oh, bisa ada buah yang kedua, sap kedua.